Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ada fase di mana manusia merasa benar-benar berada di ujung kemampuan. Sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berdoa berkali-kali, namun jawaban terasa lambat datang. Di saat seperti itu, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi sempit, dan lidah hanya mampu berucap, "Ya Allah, aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi." Pada momen-momen terdesak inilah Islam mengajarkan satu amalan penuh harap, rendah hati, dan keyakinan. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya melalui sholawat At-Rikni. Sholawat At-Rikni berasal dari ungkapan permohonan pertolongan yang sangat dalam maknanya. Kata At-Rikni berarti, tolonglah aku, segeralah menolongku, atau selamatkan aku dari kesulitan ini. Sholawat ini dikenal luas di kalangan ulama, ahli zikir, dan para pencari jalan spiritual sebagai sholawat yang dibaca ketika seorang berada dalam. Para pencari jalan spiritual sebagai sholawat yang dibaca ketika seseorang berada dalam keadaan mendesak, sempit, dan penuh tekanan hidup. Ia bukan sekedar rangkaian lafaz, melainkan jeritan hati seorang hamba yang sadar akan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sholawat At-Rikni tidak disebutkan secara khusus dengan nama tertentu dalam hadis sahih, namun makna dan isinya sepenuhnya sejalan dengan dalil-dalil umum tentang keutamaan sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia dan para malaikat bersholawat kepada Nabi, dan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersholawat dan mengucapkan salam kepadanya. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa sholawat menjadi sebab diangkatnya doa, dihapusnya dosa, dan dilapangkannya kesempitan hidup. Maka sholawat apapun yang mengandung pujian dan doa kepada Nabi SAW adalah amalan yang agung. Dalam banyak kisah para ulama terdahulu, sholawat selalu menjadi pegangan utama ketika mereka menghadapi ujian berat. Saat pintu-pintu solusi tertutup, mereka justru memperbanyak sholawat, bukan karena tidak berusaha, karena mereka paham bahwa pertolongan sejati datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat At-Rikni sering diamalkan sebagai bentuk tawasul, menghadirkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat dan sebagai jalan untuk melembutkan hati agar lebih siap menerima takdir Allah. Di zaman sekarang, banyak orang hidup dalam tekanan tanpa suara. Masalah ekonomi, hutang, keluarga, kesehatan, dan masa depan bercampur menjadi satu. Senyum terlihat di luar, tapi hati penuh kegelisahan. Tidak sedikit merasa seolah hidupnya terhimpit dari segala arah. Pada titik ini, manusia sering lupa
bahwa yang paling dibutuhkan bukan hanya solusi logika, tetapi juga ketenangan hati dan pertolongan Allah. Banyak orang yang bersaksi bahwa ketika mereka memperbanyak sholawat, khususnya sholawat yang dibaca dengan penuh kepasrahan, seperti sholawat At-Rikni ini, Allah membukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Masalah yang terasa berat mulai terasa ringan, bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hati menjadi kuat. Dalam ketenangan itulah solusi demi solusi muncul dengan izin Allah. Sholawat At-Rikni dapat diamalkan kapan saja, terutama ketika hati sudah sempit. Dianjurkan dibaca setelah sholat fardu, di sepertiga malam, dan di waktu-waktu mustajab. Bacalah dengan perlahan, penuh penghayatan, dan hadirkan niat bahwa kita benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Jumlah bacaan bisa disesuaikan 11 kali, 33 kali, 100 kali, atau dibaca terus hingga hati terasa lapang. Di antara faedah sholawat At-Rikni adalah menenangkan hati yang gelisah, memperkuat tawakal menjadi sebab dikabulkan doa, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Sholawat ini juga melatih kesadaran bahwa manusia lemah dan Allah Maha Kuasa. Dengan rutin mengamalkannya, hati menjadi lebih lembut, sabar, dan siap menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Adapun zikirnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ya Rasulullah adrikni. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah adrikni. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rasulullah adrikni. Sebagai doa penutup, marilah renungan ini ditutup dengan doa agar kita menjadi lebih baik dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doanya yaitu Allahumma khfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki halalmu, jauhkan kami dari yang haram, dan jangan engkau biarkan hati kami bergantung selain kepadamu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.